Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal di channel YouTube BSP Top. Para sahabat, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat, terutama yang penggemar tenis meja, kita berjumpa di channel YouTube BSP Top. BSP Top akan mewawancarai Mas Amran atau yang dikenal dengan nama Amran Jenggot Prosesa. Dia akan berbagi pengalamannya di dunia tenis meja. Para sahabat, Mas Amran adalah Ketua PTM Nusantara Kota Bekasi dan jam terbangnya di dunia tenis meja sudah tidak diragukan lagi. Pernah menjadi koordinator lapangan sebuah komunitas tenis meja terpopuler di Indonesia, itu Pink TV, pinggiran tapi visioner rombongan Bekasi atau Robek. Yuk, tidak berlama-lama lagi, kita ngobrol-ngobrol atau wawancara santai dengan Mas Amran. Apa kabar Mas Amran? Baik. Ya, Terima kasih Pak Arif sudah berkenan datang di PTM kami, PTM Nusantara Kota Bekasi. Nah, inilah suasana di PTM kami. Yang kebetulan hari ini memang ada liga internal untuk PTM Nusantara. Iya, Mas, boleh cerita sejak kapan sih hobi main tenis meja ini? Kalau hobi memang dari kecil ya, saya udah hobi untuk tenis meja. Dari SD lah, kita dari SD ya. Cuma baru mulai bermain itu ya kira-kira SMP mulai aktif main. Waktu Tapi itu pun belum ini ya. SMP juga kita otodidak ya. Waktu SMP udah suka ikut turnamen. Ikut, kebetulan masih antar SMP aja sih, antar sekolah. Kan waktu itu kita juga mau cari untuk klub, saya belum paham banget dan belum tahu di mana adanya gitu kan. Jadi ya udah asal aja kita otodidak. Itu masa kecilnya di mana Mas Amran? Saya SMP itu di Bekasi, cuma SMA di Kuningan. Oh gitu ya. SD juga saya sempat di Kuningan juga. SD. Dari SMP sampai remaja itu aktif main tenis meja? Oh enggak, sempat berhenti saya. Jadi di SMP itu saya kelas 2 sampai kelas 3 tuh. Waktu itu saya sempat juga jadi pilihan lah dari SMP kita buat main di antar sekolah gitu di Kabupaten Bekasi waktu itu. Iya. Nah, alhamdulillahnya saya masih waktu itu dapat juara ketiga dan juara pertamanya itu teman saya. Sama-sama dari SMP 1 juga. Iya. Tapi kalau teman saya itu memang dia ikut klub. Iya. Kalau saya kan main otodidak aja. Iya. Belajar dari teman aja. Cabang olahraga kan banyak Mas Amran, kenapa pilihannya jatuh ke tenis meja? Sempet saya main sepak bola, cuma sudah mau ikut SSB juga udah disiapin waktu itu. Cuma ya waktu itu kendalanya karena ada ikut tarkam ya, ikut tarkam main bola sampai mata kaki saya terkilir. Nah itu dihajar lawan. Iya, nah dari situlah ngerasa orang tua juga nggak mendukung olahraga yang saya minatin itu juga. Saya juga merasa ini permainan harus kuat badan ya gitu. Itu kapan kejadiannya ya? SMP juga sih waktu itu, SMP kelas 1. Saya emang dari SD sebenarnya emang hobi banget tuh sepak bola. Makanya saya sempat dulu tuh sama teman-teman dijulukin Maradonanya waktu itu zaman saya tuh Maradonanya di tempat saya gitu istilahnya gitu. Memang badan saya dulu kecil, sama kayak tapi lincah ya. Makanya dibilang Maradonanya di situ.
suka nyetak gol dong. Nah itu memang hitungannya saya juga memang masuk dari striker, makanya ya jadi musuhnya back lawan. Makanya kaki saya pun dihajar gitu kan kalau Itu kapan kejadiannya ya? SMP apa SMA? SMP. SMP ya? SMP saya udah ikut tarkam, udah di bon-bon loh saya. Udah kayak profesional gitu ya. Gara-gara kaki terpilih, terus orang tua khawatir. Nah terus inisiatif saya pingpong dari orang tua saya sendiri. Saya sendiri. Saya kan akhirnya pas nggak bisa bermain olahraga bola ya, akhirnya saya cari-cari main tempat lain. Akhirnya kebetulan dulu itu saya punya dibikinin meja sama orang tua tuh, dibikinin meja tenis benar-benar dari kayu berat itu, nggak kayak sekarang gitu kan. Makanya kalau itu males-malesan bukanya gitu. Ada 3 kaki gitu kan, di papan 2 gitu. Seperti itu. Jadi kita kalau mau main tuh, mau latihan ya harus kerja keras dulu tuh, gotong-gotongin gitu kan. Seperti itu. Awalnya dari situ saya main sama teman-teman gitu kan. Kebetulan memang dibanding teman-teman yang lain ya saya lebih main, dan saya juga ada kemauan belajar. Iya. Saya ketemu Pak Ari juga kan, waktu itu saya masih belajar lah. 2002. Iya, di Mustika. Mustika. Dari situ terus kenal PT Nusantara. Betul. Terus jatuh cinta. Nah, dari situ, dan kebetulan teman-teman di Nusantara, sesepuh di Nusantara yang sekarang juga sudah tiada gitu, seperti almarhum Pak Derajat, almarhum Pak Hendra, gitu kan. Itulah yang suka membantu saya juga, gitu. membantu membantu saya belajar lah dari situ. Iya. Teman-teman, Mas Samran ini dikenal rajin bersilaturahmi, jadi hampir semua klub di Jakarta, di Bekasi dia datangin juga, di Jakarta, bukan hanya itu, di luar kawasan Jakarta dan Bekasi. Jadi memang pintar bergaul, dan semakin mantap ketika dipercaya menjadi korlap Pink TV Robek. Bisa cerita awalnya ditunjuk sebagai korlap Pink TV Robek itu periode berapa, dan apa aja yang waktu itu capaian yang telah dilakukan? Waktu itu jadi ketua Pink TV Robek itu saya baru masuk itu di saat ada BC, dulu sekarang namanya BC ya, kalau dulu itu Kopdar ya. Nah, waktu itu ada Kopdar di Solo. Saya pertama kali masuk di situ. Dan waktu itu korlapnya itu ada Kang Firman namanya, yang biasa dijulukin sama julukan Kang Firman dulu itu ya gembel gitu ya, gembel jalan apa gimana gitu ininya tuh. Nah, dari situ kita sering ketemuan, kumpul bareng. Saya pas pertama kali masuk ke Pink TV itu, terus di Solo itu saya lihat keakrabannya bagus lah, untuk keakrabannya untuk segala macamnya. Akhirnya saya tertarik ikut semua kegiatan-kegiatannya itu, dari Kopdar di Solo, Kopdar di Kuningan, Kopdar di Labuhan, terus saya ikut juga. Terus yang nggak sempat itu saya Kopdar di Semarang ya, Kopdar di Subang ikut, Kopdar di Sukabumi ya, kan juga bareng sama Pak Arif waktu itu ya di Sukabumi. Nah itu yang belum saya tahu itu Kopdar pertama, Kopdar kedua, sama yang itu yang di Semarang. Kalau yang ketiga kalau nggak salah Kopdarnya di Solo waktu itu. Kalau Kopdar ketiga kalau nggak salah ya, itu kita berbarengan sama pemain disabilitas Pak. Kemudian di sana yang NPC ada TC di NPC di sana, kita digabungin di sana tuh. Tapi ternyata memang pemain NPC kita bagus-bagus juga Pak gitu. Makanya kita juga sempat belajar, walaupun kita istilahnya pemain normal tapi kita masih kalah jauh dengan mereka gitu. Iya. Makanya ada semangat lah di diri saya buat
bisa bermain lebih bagus gitu. Iya. Eh, Cara merekrut para penghobi pingpong gabung dengan tim tinggi robek waktu itu apa ya dilakukan? Mas Amran. Waktu itu saya keliling sih ya. Waktu itu kan saya ikutin awal-awal Kang Firman dulu, sama waktu itu ada Kang Eren juga ya sebagai pelopor-pelopornya Pink TV gitu di Bekasi gitu kan. Kang Firman, Kang Eren, terus ada Mas Patria dulu. Jadi saya ikutin maksudnya itu gimana. Oh ternyata mereka itu keliling ke PT-PT yang ada di Bekasi gitu. Oh ini suka main di sini. Lama-lama kita kasih tahu ada komunitas Pink TV ini. Nanti kalau mau silaturahmi ke daerah-daerah yang lain, ada juga anggota kita gitu. Seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu. Akhirnya sekarang ya berkembang lah. Iya. Berkembang juga. Jadi periode berapa sampai kapan jadi komandan TV robek? Itu berarti angkatan kedua ya. Sebenarnya saya kedua setelah Kang Firman ya. Pertama Kang Firman, terus keduanya saya itu di tahun berapa ya waktu itu. Jadi saya setelah pulang dari Kuningan kalau nggak salah itu. Setelah kopdar di Kuningan, saya langsung ditunjuk gitu, ada pemilihan yang kebetulan memang Kang Firman sudah mulai tidak aktif gitu. Dipilihlah saya. Masih ingat tahunnya Mas? Tahun berapa ya, 2019 atau 2000 berapa? Saya lupa sih itu. Pokoknya di tahun kalau nggak salah itu 2019-an. Jabatan berakhir kapan? Jabatan berakhir itu di 2020 kalau nggak salah. Pas COVID ya, masa COVID ya. Bukan hanya memimpin komunitas pingpong besar, tapi Mas Amran juga banyak meraih sejumlah prestasi. Bisa cerita Mas kok hobi ikut turnamen dan gimana kiatnya menjadi juara itu? Sama-sama juara ya kebetulan ya, mungkin suatu bonus dari hasil latihan kita gitu. Kalau untuk juara itu ya, karena memang sekarang banyak saingan-saingan juga yang masih muda-muda juga yang nggak bisa kita salahkan gitu kalau memang mereka tuh lebih baik dari kita gitu kan. Tenaga juga lebih banyak dari kita, powernya karena masih muda-muda gitu. Kalau kiat-kiatnya ya saya senang aja sih ya yang main gitu, apalagi turnamen pemainnya kan bagus-bagus kalau di turnamen itu posisinya. Dan bonusnya ya juara itu bonusnya. Iya. Ya, kalau misalkan bisa berarti itulah bonus kita lah yang latihan kita. Barangkali bisa disebutkan 3 gelar juara yang paling berkesan Mas dari sekian naik podium yang paling berkesan. Yang berkesan itu ya waktu saya pertama kali ikut turnamen sih. Waktu itu tahun berapa ya, saya 2004 atau 2005 gitu. Waktu itu saya pertama kali main di Malaka. Di situ di PT Malaka ya, kemudian ngadain turnamen. Saya masuk ikut divisi 6 waktu itu. Dulu masih divisi 6 paling bontot itu Pak. Paling akhir itu divisi 6 itu paling istilahnya divisi 6 itu memang pemain yang baru bisa dan baru berani ikut turnamen waktu itu. Juara berapa waktu itu? Untuk divisinya waktu itu di divisi 6 saya maksudnya juara 1. Tapi diadu lagi sama divisi yang lain. Jadi waktu itu di Malaka itu terdiri dari 4 divisi. Divisi 3, divisi 4, divisi 5, dan divisi 6. Waktu itu saya, kalau nggak salah saya ingat itu, makanya saya berkesan, saya jadi ingat ya. Itu divisi 6 itu saya masuk juara 1. Di semifinal saya diadu dengan divisi 4 waktu itu sama Ando. Waktu itu saya diadu ya saya kalah lah, walaupun dikur, tapi kan kelasnya beda. Karena saya memang
baru latihan itu 1,5 tahun, 1 tahunan lah, 1 tahun lebih lah. Kalau nggak salah itu baru latihan, terus langsung diterjunkan sama pelatih saya, suruh coba nih kamu main nih turnamen. Iya. Nah, itulah yang paling berkesan sih, karena saya ngerasa baru main, baru ikut turnamen langsung menang ya, waktu turnamen langsung menang gitu. Orang juga nyangkanya ini pemain nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, tiba-tiba jadi juara. Nah, itulah yang jadi sorotan gitu. Satu lagi apa kejuaraan yang berkesan? Yang berkesan itu double team TV ya. Jadi kayaknya itu yang paling berkesan banget sih buat saya di double. Waktu itu acara ulang tahun tim TV yang ke-8 ya kalau nggak salah. Iya. Di Grand Mall Bekasi. Waktu itu pasangan saya itu sama Tino, pasangan saya. Itu yang berkesan tuh di karena waktu itu juga posisinya saya belum terlalu pulih sekali ya. Waktu itu kan saya sempat kecelakaan 2023 ya. Iya, waktu itu kan saya sempat kecelakaan tuh. Jadi saya main masih belum terlalu bisa sempurna gitu kan. Iya. Ya bangganya di situ aja sih. 2023 ya, juara double yang di Grand Mall Bekasi itu ya. Iya. Acara ulang tahun TV ke-8 kalau nggak salah. Iya. Mas, ini soal paguyuban tenis meja Kota Bekasi begitu semarak, bahkan PTM Nusantara nggak pernah absen dalam turnamen paguyuban. Bisa cerita kenapa dunia tenis meja di Kota Bekasi begitu meriah? Ya, itu sih banyak ya, ada banyak karena memang banyak pemain-pemain kita, bukan hanya kalangan yang pro, tapi di akar rumput juga masih banyak juga gitu. Jadi udah mulai tumbuh lah yang senang dengan tenis meja di Bekasi itu, banyak lah. Jadi banyak perkembangannya di Bekasi itu karena memang ingin mereka itu senang aja, hobi gitu. Banyak yang bermunculan kan PTM-PTM baru gitu kan. Iya. Dan juga pemainnya juga baru. Nah itu pemain-pemain yang memang masih murni, mereka senang aja di akar rumputnya gitu. Iya. Para sahabat, berbicara tentang tenis meja tentu nggak bisa dipisahkan dari keberadaan PTM Nusantara Kota Bekasi yang merupakan salah satu PTM tertua dan ketuanya adalah Mas Amran. Bisa cerita sejak kapan dipilih menjadi ketua PTM Nusantara dan prosesnya bagaimana, Mas? Sebenarnya kalau pemilihannya memang mendadak sekali ya waktu itu, karena memang ketua yang lama sebelumnya itu Pak Hendra itu kan memang waktu itu sakit-sakitan sehingga dia sampai meninggalnya pun dia memang sudah tidak aktif ya. Jadi beberapa tahun itu memang dipegang sama kebetulan yang aktif di kita itu Pak Haji Jupri dan saya. Ada lagi yang lainnya seperti Pak Amrius, terus teman-teman yang lain juga banyak sih sebenarnya. Seperti itu. Kebetulan Pak Hendra tidak aktif dan memang yang lain mungkin mau ada regenerasi yang lebih muda untuk jadi ketua, jemputlah saya gitu. Itu kapan peristiwanya? Itu baru setahun. Baru setahun ini kayaknya. Ini baru setahun saya dilantik jadi ketua. Jadi mulai 2023 berarti? Betul. Terus apa upaya Mas Amran untuk membesarkan Nusantara? Ya sebenarnya sih kita, bukan saya yang membesarkan sebenarnya, dari teman-teman juga ikut bantu saya mendukung program-program di Nusantara seperti sekarang ini yang kita adakan kan, liga internal. Nanti dari situ kita coba kunjungan lah, sparring ke PTM-PTM lain, seperti itu aja sih. Iya. Misalkannya. Mas, terakhir pesan Mas Amran untuk para penghobi tenis meja apa? Untuk apa nih? Pesannya. Ya tetap semangat aja main dan tetap semangat. Tetap berlatih, berjuang, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Iya.
Demikian teman-teman ngobrol-ngobrol atau wawancara santai channel YouTube BSP Top dengan Mas Amran. Semoga apa yang disampaikan Mas Amran bermanfaat. Semoga melalui olahraga tenis meja ini kita bisa tetap sehat dan mempererat tali silaturahmi. Terima kasih Mas Amran. Sama-sama Arif. Kong, mau main sama siapa? Terus. Saya mau ngambil 5 menit. Ya, setrukkan enak. Ya. Kong, ntar 4 menit lagi ya. Lu main sama saya ya. Ntar 2 menit lagi, 2 menit lagi. Oh, enggak ada ya? Lagi.